Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Sekarang kontennya fans kardus. Oke, kita bahas di Premier League di minggu ini. Minggu ini bener-bener edan banget sih apa hasil-hasilnya. Oke, mulai dari satu persatu. Gue bacain hasilnya dulu, habis itu kita bahas satu persatu ya. Chelsea versus Palace menang 4-0. Ya, nanti gue bahas nanti kayak gimana. Everton Brighton 4-2. Si James 2 gol, 1 assist, satunya Calvert-Lewin. Oke sih, seru banget di situ. Leeds lawan City 1-1. Manchester United versus Tottenham Hotspur. Cuy. Aduh, 1-6 menang Tottenham. Aston Villa Liverpool 7-2. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita dari Chelsea sama Crystal Palace dulu. Nah, pertandingannya ini menurut gue menarik banget sih. Ada skema permainan yang beda sama Lampard lakukan gitu. Tammy Abraham belum jadi ujung tombaknya. Timo Werner yang tadinya jadi ujung tombak digeser ke kiri. Ya mungkin karena Timo Werner speednya lumayan ya gitu. Ya lumayan Havertz yang tadinya dikasih inverted wing jadi masukin jadi ke attacking midfield yang di tengah. Menurut gue ini keputusan yang tepat dari Lampard karena kayak Havertz lebih menunjukkan performanya di sini, kreativitasnya, walaupun kadang sering telat ngasih umpan ke Timo Werner atau Tammy Abraham, tapi sering kali akhirnya ngasih umpan-umpan kunci juga sih. Ya lebih baik lah dibandingin pertandingan sebelumnya sih Chelsea ini. Sempat ada kejadian yang unik sih di sini. Tammy Abraham ketika si Chelsea dapat penalti kedua untuk gol yang keempat, si Tammy minta izin ke Jorginho untuk bisa ngegolin, tapi si Azpilicueta bilang nggak usah lah, biar Jorginho aja ya, yang penting gol lah, 4 gol. Jadi 4-0. Si Palace gue rasa sih beda banget sih sama kemarin-kemarin. Gue nggak tahu kenapa, apa Chelsea-nya jadi kebagusan banget atau gimana. Tapi ya oke lah, mudah-mudahan Chelsea bisa konsisten biar bisa bersaing di 4 besar jadi lebih menarik. Bukan 4 besar sih, 6 besar lebih menarik. Kayak gimana? Oke. Yang kedua, Everton lawan Brighton. Di sini ini seperti yang gue infoin di kemarin-kemarin, Everton permainannya tambah ciamik cuy sejak ada si James Rodriguez ini, si James Rodriguez. Kalau secara power mungkin gak terlalu ngoyok mainnya, gak terlalu lari sana sini gitu kan, lari kenceng atau gimana, enggak, tapi visinya itu oke banget sih. Mungkin itu yang dilihat sama Ancelotti, kenapa benar-benar akhirnya mau ngambil si James Rodriguez ini dari Madrid. Keputusannya tepat sih. Terus yang mungkin si James benar-benar ngerasa seneng di Everton juga dikasih posisi bebas deh, free roll. Benar tadinya di sayap kanan, terus tahu-tahu bisa ke kiri, tuker-tukeran gitu kan, terus tahu-tahu bisa di tengah aja gitu. Umpan-umpannya yang seada sih kayak gitu. Gol keduanya Yerry Mina itu juga kan dari, kalau nggak salah dari James juga kan, itu kan asisten si James, terus 2 gol juga di sini. Gokil sih penempatan positioningnya si James. Terus gue salut sama Calvert-Lewin ini. Kalau gue ngeliat, dia ngingetin gue sama si Filippo Inzaghi sih. Tapi mungkin dia lebih jangkung, lebih powerful, lari juga lebih kenceng juga sih. Insting golnya oke sih gitu. Ya Everton kalau bisa konsisten gitu kan, dan mudah-mudahan gak banyak cedera, bisa jadi loh ini jadi kandidat juara. Karena United sama Liverpool ini lagi caur ya kayak gitu. Tapi ini kita bahas deh kayak gitu. Leeds lawan City 1-1. Raheem Sterling ngegolin duluan nih. Tapi sejak gua ngeliat Leeds di pertama kali main nih waktu lawan Liverpool, walaupun kalah ya lawan Liverpool 4-3, tapi semangat mainnya gokil sih gitu. Leeds menurut gue jadi potensi untuk bikin kejutan. Ya walaupun mungkin nggak akan di 4 besar, 6 besar, tapi masuk 10 besar lah. Paling nggak bertahan di Premier League ini. Kalau bisa benar-benar jaga performanya, main dengan baik kayak kemarin-kemarin gitu, mungkin bisa ngasih kejutan dan bikin susah klub-klub besar di Premier League. Ya kita lihat aja nanti Leeds seperti apa mainnya ya. Oke. Yang ditunggu-tunggu nih, Manchester United lawan Spurs.
seperti yang gue bilangin di episode sebelumnya di Fans Kardus, Manchester United akan kesusahan nih di musim ini kalau nggak segera nambal beberapa posisinya gitu, terutama di back sih, center backnya itu koncar-kancir abis. Dari Maguire sebagai sih kalau menurut gue nggak usah dimainin lagi lah, kayak gitu beberapa kali bikin blunder. Di gol pertamanya Ndombele, gol pertama ya berapa Ndombele itu Spurs, masa dia nggak bisa buang bola, dan waktu Luke Shaw mau buang bola malah gue sih ngelihatnya si Maguire berusaha narik dua-duanya, tapi Luke Shaw jadi jatuh gitu kan, jadi bola liar lagi, akhirnya golan gitu kan. Nah menurut gue udahlah, Maguire nggak usah dimainin lagi, harusnya beli center back aja sih menurut gue dibandingin Cavani. Tapi striker juga penting juga sih, karena menurut gue Rashford, Martial kartu merah, mungkin gara-gara kartu merah juga akhirnya nggak terlalu oke, tapi ya belum oke lah. Dan gue penasaran sama Ole kenapa nggak si Donny van de Beek ini benar-benar nggak dimainkan sejak awal. Gue sih lebih prefer dimainin si Donny ya dibandingkan dengan Greenwood yang ganti formasi kayak atau apa kayak. Gue sotoy banget ya, sok-sokan banget gue tahu strategi atau gimana, tapi menurut gue Donny sebaiknya dimainin sih. Pogba lagi underperform, gak terlalu oke. Bruno Fernandes ya gitu doang, gol-gol dari di penalti doang. Jarang banget sekarang gue lihat ngasih kipas banget kayak gitu. Ya kecewa sih gitu. Son lagi on fire banget nih. Kemarin cetak gol 4 ya kemarin ya, minggu lalu Son cetak gol 4 gitu kan. Harry Kane juga. Ya mungkin Tottenham Hotspur nih mau nunjukin konsistensinya dibandingkan dengan musim lalu. Ya kita lihat aja nanti kayak gimana. Tapi United misal kalau nggak berubah nih, ya akan kayak gini-gini aja. Ini rumor Cavani udah mau join. Menurut gue keputusan yang tepat, karena menurut gue kalau cuma mengandalkan Rashford atau Martial untuk yang jadi ujung tombaknya, menurut gue kurang ya, benar-benar yang butuh pengalaman. Ya mudah-mudahan Cavani menjadi rekrutmen yang tepat untuk Manchester United untuk di sisi depannya. Tapi di belakang ini masih kacar-kacir nih. Nah, gue dengar kan beli Alex Telles nih, itu rumornya per hari Senin. Rumornya sih iya, tapi gue nggak tahu. Sebenarnya kalau dari sisi kiri, Luke Shaw oke lah, nggak bisa dibilang jelek-jelek banget juga, tapi nggak bisa dibilang oke, nggak bisa dibilang terlalu bagus menurut gue. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya di center back-nya sih. Harry Maguire, Lindelof, Eric Bailly. Menurut gue seharusnya Chris Smalling dimainin aja daripada nih luntang-lantung pengen pindah ke Roma gitu kan, tapi Roma nggak mau bayar terlalu gede, mendingan dimainin aja daripada mainin Maguire. Ya menurut gue itu sih, Maguire gak usah dimainin lagi, udah dikeplak-keplakin aja. Gue baca statementnya Evra, dia marah banget, pengennya bener yang bikin kesalahan lu keplak-keplakin aja sih. Gue juga penasaran sama boardnya, manajemennya si Manchester United ini gimana sih pembelian pemain di musim ini, kok kesannya kok nggak oke banget ya gitu. Beda banget mungkin kalau dibandingkan dengan waktu zamannya si Sir Alex Ferguson, kayak bisa mengandalkan atau pemain-pemain yang tepat lah, atau olehnya emang gak bagus juga ya, nggak tahu ya. Berharap aja lah Manchester United bisa lebih baik lagi, atau kalau enggak ya mungkin keluar dari 6 besar kali ya Manchester United. Kalau dapat piala juga paling di Piala Kebo atau Piala FA. Oke, lihat aja nanti gimana. Oke, yang terakhir nih, Aston Villa lawan Liverpool. Gue nggak nyangka banget Aston Villa bakal membabi buta banget kayak gini golnya ya. Sebenarnya kalau lihat dari possession ball-nya, Liverpool itu mendominasi. Tapi kalau dari shot on goal sama shot off goal-nya, malah Aston Villa. Kalau yang lihat pertandingannya sih Liverpool emang mendominasi di sisi-sisi tengah gitu kan. Sayap oke lah, banyak crossingnya, bukan main banyak banget. Tapi Aston Villa permainannya lebih oke sih di belakang dibandingin musim lalu, lebih gampang dikucak-kacir sih. Mungkin gara-gara kipernya baru Emiliano Martinez ini yang dari Arsenal. Waktu Emiliano Martinez kalau nggak salah pas lagi di Community Shield main ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya main deh waktu masih di Arsenal. Nah, emang menurut gue sih bagus sih, jago banget sih. Tapi gue nggak nyangka banget aja Liverpool kayak gini. Mungkin efek ditinggal Alisson, Adrian yang memang nggak terlalu oke,
Ini harus dipikirin sama Jurgen Klopp sih kalau mau bertarung, karena permainan ini ngingetin gue pas waktu Liverpool lawan Atletico Madrid dan akhirnya kalah gitu. Secara position ball dan crossing sebenarnya oke banget gitu. Tapi ketika nggak bisa nembus pertahanannya yang sangat rapet, kipernya juga oke banget, ini kesusahan. Sebenarnya ini perannya mungkin playmaker atau benar gelandang yang kreatif kalau menurut gue gitu kan. Thiago sayangnya nggak ada, Henderson yang mungkin gue nggak tahu kenapa nggak dimainin ya. Mane juga nggak dimainin mungkin karena COVID. Isunya kan COVID ya sama Thiago gitu kan. Ini kelihatan banget akhirnya celahnya di sini. Kemarin gue bilang Liverpool jadi kandidat juara, tapi kalau kayak gini dan klub-klub lain mengadaptasi permainannya si Aston Villa, bisa jadi Liverpool akan kesusahan sih untuk juara di musim ini. Tapi gue sih berharap Thiago segera sembuh dan main lagi untuk jadi lebih kreatif sih. Karena kalau nggak ada kesusahan banget, kelihatan banget kesusahannya sih kayak gini. Dan kelihatan ketika counter attack Van Dijk gitu kan, Joe Gomez atau siapa telat banget baliknya. Ini kan waktu di sama Atletico Madrid kan juga kayak gitu juga kan, counter attack dan ketinggalan mulu kayak gitu. Gue nggak tahu juga kenapa ya, shit happen lah. Tapi mungkin ini yang bikin jadi menarik Premier League seperti apa ya untuk di musim ini. Ya berharap minggu depan nih minggu depan masih jeda internasional ya. Minggu depannya lagi 2 minggu lagi, gak sabar gue ngeliat Everton lawan Liverpool. Kayak gimana nih semangatnya ya. Gue sih mungkin kalau Liverpool mainnya masih seperti ini, Thiago belum main gitu kan, Henderson belum main, Alisson nggak ada, Alisson cedera 6 minggu gitu kan, mungkin baru balik, kipernya masih Adrian. Gue jadi menjagokan Everton sih. Terus apa Everton bisa juara ya? Kita lihat aja nanti. Oke, gue Indra dan ini cerita Indra. Ciao.